Persaudaraan suku Banjar dengan suku Dayak. Sejak zaman dahulu telah terjadi hubungan persaudaraan dan persahabatan serta toleransi yang tinggi selang suku Banjar dan suku-suku Dayak. Perkawinan Sultan Banjar dengan puteri-puteri Dayak dari tradisi lisan suku Dayak Ngaju dapat dikenal istri Raja Banjar pertama yang bernama Biang Lawai beretnis Dayak Ngaju. Sedangkan istri kedua Raja Banjar pertama yang bernama Nurhayati, menurut tradisi lisan suku Dayak Manyan, berasal dari etnis mereka. Sah perempuan Dayaklah yang menurunkan Raja-Raja Banjar yang pernah benar. Dalam Hikayat Banjar menyebutkan aib satu istri Raja Banjar ketiga Sultan Hidayatullah juga putri Dayak. Adalah Putri Hatip Banun, seorang tokoh Dayak Ngaju. Dari rahim putri lahir marhum Panembahan yang kesudahan naik tahta dengan gelar Sultan Mustaimbillah. Dan Sultan Tamjidillah Al-Wazikubillah, putra Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam, juga lahir dari seorang putri berdarah campuran Tionghoa adalah Nyai Dawang, Nur Fikriadi. Di tengah makam Putri Sayang Sari dan kanan makam Uria Mapas Putri Mayang Sari atau Putri Maya. Satu adalah pemimpin Dayak Manyan yang meneruskan kepemimpinan Uria Lana. Putri Mayang Sari bermarkas di Jar Sangarwasi, Kabupaten Barito Timur. Putri Mayang Sari putri dari Raja Banjar Islam yang pertama, Sultan Suryansyah, dari istri keduanya Nurhayati yang berdarah Dayak, cucu Labai Lamia, tokoh Islam Dayak Manyan. Walau Mayang Sari beragama Islam, dalam memimpin sangat kental dengan norma budaya Dayak. Senang turun lapangan mengunjungi perkampungan Dayak dan sangat memperhatikan keadilmakmuran penduduk Dayak di masanya. Itu sebabnya dia sangat dihormati dan makamnya diabadikan dalam Rumah Norma Budaya Banjar di Jar, Kabupaten Barito Timur. Perang Banjar akrabnya persahabatan Banjar Dayak. Juga karena kedua suku ini terlibat persekutuan akrab melawan Belanda dalam Perang Banjar. Setelah terdesak di Banjarmasin dan Martapura, Pangeran Antasari beserta pengikut dan keturunannya mengalihkan perlawanan ke daerah hulu sungai dan sepanjang Sungai Barito sampai ke Hulu Barito, di mana terdapat bermacam etnis Dayak terlibat di dalamnya. Perang selang koalisi etnis Banjar bersama etnis Dayak di satu pihak versus Belanda dan antek-anteknya di pihak lain. Sebagaimana watak peperangan biasanya, jauh semakin banyak sedih daripada sukanya. Kedua suku serumpun ini sudah merasa bersaudara senasib sepenanggungan, di mana harta benda, jiwa raga, darah dan air mata sama-sama tumpah di tengah api perjuangan mengusir penjajah. Sebagian pahlawan Perang Banjar dan Perang Barito dari etnis Dayak. Tumenggung Surapati, berpulang 1904 dimakamkan di kota Purukkahu, Kabupaten Murung Raya. Panglima Batur, dari suku Dayak Bakumpai dimakamkan di Komplek Makam Pangeran Antasari, Banjarmasin Utara. Banjarmasin, Panglima Unggis dimakamkan di Desa Ketapang, Gunung Timang, Barito Utara. Panglima Sogo, yang turut menenggelamkan kapal Onras milik Belanda tanggal 26 Desember tahun 1859 di Lewu Lutung Tuwur. Makamnya di Desa Malawaken, Teweh Tengah, Barito Utara. Panglima Batu Balot Tumenggung Marhalaheo, Panglima wanita yang pernah menyerang Fort Muara Teweh tahun-tahun 1864 sampai tahun 1865. Makamnya di Desa Malawaken, Teluk Mayang, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara. Panglima Wangkang dari suku Dayak Bakumpai di Marabahan. Putra dari Damang Kendet dan ibunya wanita Banjar dari Amuntai. Perang Montalat tahun 1861 juga menyebabkan gugurnya dua putra Ratu Zaleha yang dimakamkan di Desa Majangkan, Gunung Timang, Barito Utara.
Damung Sayu adalah seorang pemimpin penduduk suku Dayak Manyan Paju 10 yang telah berfaedah dalam membantu aib seorang kerabat Raja Banjar yang bersembunyi di wilayahnya dari pengejaran pihak Belanda. Karena itu akhir-akhirnya Belanda membumi hanguskan perkampungan suku ini yang terletak di Magantis, Dusun Timur, Barito Timur. Pihak kerajaan Banjar yang berjuang melawan penjajah Belanda mengangkat Damung Sayu sebagai panglima dengan gelar Tumenggung dan memberikan seperangkat payung kuning dan perlengkapan kerajaan. Sanghyang. Toleransi selang suku Banjar dan Dayak juga dapat dilihat dari sastra suci suku Dayak Ngaju, Panaturan. Digambarkan di sana, Raja Banjar, Raja Maruhung, beserta Putri Dayak yang dibentuk menjadi istrinya Nyai Siti Diang Lawai adalah anggota leluhur orang Dayak Ngaju. Bahkan mereka juga diproyeksikan sebagai Sanghyang, manusia ilahi, yang tinggal di Lewu Tambak Raja, Aib satu tempat di Lewu Sanghyang, perkampungan para dewa. Karena sang raja beragama Islam maka di sana diistilahkan juga benar Masjid Markomahin Urang Banjar 2005. Balai Hake, secara sosiologis antropologis selang etnis Banjar dan Dayak diibaratkan sebagai Dangsanak Tuha dan Dangsanak Anung, saudara tua dan muda. Orang Banjar yang semakin dahulu dibentuk menjadi Muslim disusul sebagian etnis Dayak yang bahake, berislam, saling merasa dan menyebut yang lain adik-beradik. Mereka tetap memelihara toleransi sampai kini. Tiap benar upacara Ijambe, Tewah dan sejenisnya, komunitas Dayak selalu mempersiapkan balai hake. Tempat orang Muslim diinginkan menyembelih dan memasak makanannya sendiri yang dihalalkan menurut keyakinan Islam. 1. Intingan dan Dayuhan. Toleransi selang suku Banjar dengan suku Dayak Bukit di Pegunungan Meratus di daerah Tapin di Kalimantan Selatan juga dapat dilihat pada mitologi suku bangsa tersebut. Dalam pandangan mereka, orang Banjar adalah keturunan dari Intingan. Bambang Basiwara adalah Dangsanak Anung, adik dari leluhur mereka yang bernama Dayuhan, Ayuhan, Sandayuhan. Meskipun kokoh dengan keyakinan leluhur, suku Dayak Bukit selalu menziarahi Masjid Banwahalat yang menurut mitologi mereka dibangun oleh Intingan. Ketika saudara leluhur mereka tersebut memeluk agama Islam, Norpi Triadi, Putri Dayak di Tanah Banjar